Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera. Melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, kita kembali diajak untuk terus menelusuri pengalaman tokoh Alkitab bernama Yusuf. Jika kita membaca bacaan Alkitab kita pada saat ini, tentu kita bisa mengerti rasa bahagia Yakub dan Yusuf setelah sekian lama terpisah. Kini mereka boleh berjumpa kembali dan melihat satu sama lain dalam sehat dan kuat yang dikaruniakan Tuhan. Tetapi meski Yusuf telah menjadi sosok yang punya kuasa besar di Mesir, ia tetap memperlihatkan karakter sebagai sosok yang baik dan bertanggung jawab. Ia sadar bagaimanapun juga, ia harus melaporkan kedatangan keluarganya kepada Firaun yang merupakan pemimpin tertinggi di Mesir. Yang menarik, meski ia tahu bahwa pekerjaan sebagai penggembala domba dan kambing itu dianggap sebagai pekerjaan yang keji oleh orang-orang Mesir, Yusuf tidak berusaha menutup-nutupi apa yang menjadi pekerjaan dari keluarganya. Bahkan, atas alasan itu juga, ia meminta izin agar keluarganya boleh tinggal di tanah Goshen, tanah yang subur dengan tumbuh-tumbuhan, agar hewan ternak mereka bisa memiliki pangan. Yusuf tidak merasa malu dengan pekerjaan keluarganya. Dan tanggapan Firaun pun menarik. Firaun tidak memandang hina keluarga Yusuf. Ia bahkan mengizinkan Yusuf untuk mencarikan tempat terbaik bagi keluarganya, bahkan mengizinkan keluarga Yusuf untuk boleh menjadi pekerja di istana Firaun. Yang dapat kita tangkap adalah Firaun telah melihat sendiri kepribadian dari Yusuf. Yusuf bukan sekedar orang bijak yang mampu memberi solusi atas masalah kelaparan yang dialami bangsa Mesir. Tapi lebih daripada itu, Yusuf telah memperlihatkan meski dia berasal dari keluarga penggembala, tapi dia bisa memperlihatkan karakter yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya, dan pekerjaannya benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Yusuf kemudian memperlihatkan bahwa seseorang tidak dapat diukur hanya dari pekerjaannya saja. Sebaliknya, apapun latar belakang pekerjaan seseorang, ia bisa menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi sesama dan lingkungannya. Maka melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, ada poin-poin yang patut kita refleksikan bagi pertumbuhan iman kita. Pertama, kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang tidak berharga. Ibarat mesin dapat bekerja dengan baik bukan hanya karena komponen-komponen besarnya yang berjalan dengan baik, tetapi juga karena mur-mur kecil yang terkadang tidak kelihatan juga berfungsi dengan baik. Maka, sesungguhnya tiap pekerjaan itu saling melengkapi, dan karena itu sama penting. Kinerja baik seorang direktur misalnya, itu bukan hanya diukur karena ia kompeten dan dapat mengarahkan bawahannya, tapi juga karena ia ditopang seorang tukang ketik yang juga bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab. Tetapi dengan demikian, karena setiap pekerjaan adalah sama pentingnya, maka kita juga diingatkan bahwa sama juga panggilan bertanggung jawab atas kerja dipercayakan kepada kita. Sebagai seorang pendeta misalnya, tanggung jawab saya adalah tidak menciplak bahan khotbah dari internet. Kalau saya menciplak, berarti saya tidak bertanggung jawab menjalankan tugas saya sebagai pelayan firman dan pendeta GPIB. Dengan menciplak, saya bukan saja berbohong pada diri sendiri, saya juga membohongi banyak orang, tetapi juga mencemarkan institusi GPIB di mana tempat saya dipercayakan melayani. Karena itu, sebagai pendeta, saya harus bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan khotbah. Saya harus baca tafsiran. Saya harus misalnya melihat kaitan firman Tuhan dengan kondisi kehidupan di saat ini.
dan hal-hal lain yang menunjang persiapan bahan khotbah itu. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi Bapak dan Ibu. Sebagai seorang pedagang misalnya, Anda bukan cuma sekedar menjual barang, tapi ada tanggung jawab dengan mencari keuntungan sewajarnya, menjual barang yang kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan, bukan fenomena saat ini. Mumpung lagi booming, barang-barang yang dicari dibanderol harga setinggi-tingginya. Aji mumpung. Atau sebagai seorang aparatur sipil negara, Bapak dan Ibu dipanggil untuk benar-benar menunjukkan kinerja yang baik, sesuai aturan, bertanggung jawab dalam melayani masyarakat sesuai job description, bukan justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Begitu juga dengan bentuk-bentuk pekerjaan lainnya. Bahkan, kerja seorang ibu rumah tangga yang sering kali dianggap remeh, itu sama pentingnya. Tanpa seorang ibu yang fokus merawat dan memelihara rumah tangga dan anak-anak, sulit berharap kehidupan keluarga yang baik, yang punya pembinaan karakter dan iman yang baik. Ingatlah, jatuh bangunnya sebuah bangsa dimulai dari keluarga. Maka mari kita belajar dari Yusuf dan keluarganya. Jadikan pekerjaan kita apapun itu sebagai teladan hidup yang memberi manfaat bagi banyak orang. Ingat, apapun pekerjaan kita, itu dipercayakan Tuhan karena kita telah diangkat menjadi rekan sekerja Tuhan, mengerjakan pembaharuan dunia seturut kebenaran dan keadilannya. Kedua, kita juga diajak untuk mengaplikasikan tanggung jawab kerja yang Tuhan percayakan kepada kita dengan saling melengkapi satu sama lain. Di tengah situasi pandemi ini, jangan pernah berpikir ini hanya pekerjaan dan tanggung jawab tenaga kesehatan saja. Ada tanggung jawab kita semua untuk saling menopang. Percuma jika tenaga kesehatan telah mengupayakan sistem penanganan yang baik, tetapi tidak didukung pihak-pihak lain. Di balik kegagalan atau keberhasilan tenaga kesehatan sebagai garda depan, peran kita semua punya juga peranan besarnya. Maka dalam setiap tanggung jawab kita, mari saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini. Dalam setiap kerja kita, taati protokol kesehatan. Jika kita punya peran dan wewenang dalam masyarakat, mari sepenuh hati menghimbau dan mengarahkan pentingnya protokol kesehatan ditegakkan. Paling tidak mulailah dari keluarga kita. Jadikan persekutuan kita sebagai orang percaya juga teladan dalam disiplin protokol kesehatan. Maka percayalah, Roh Kudus akan memakai kerja kita sebagai teladan yang mengilhami banyak orang, seperti Roh Kudus memakai Yusuf menjadi teladan dan berkat bagi Mesir. Tuhan memampukan kita. Amin.